apakah kita hari ini mau berpikir untuk menonton film KKN di Desa Penari, dan itu sebenarnya fiktif atau nyata? Bagi pengalaman saya pribadi itu semua adalah fiktif, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam produk film itu sendiri. Bagaimana cara menceritakannya itu sungguh sangat panjang sekali. Tapi sekian lama saya menonton, dari durasi sampai hampir 2 jam penuh film KKN di Desa Penari itu, seakan-akan kita itu akan tahu endingnya seperti apa. Dan beberapa kendala-kendala tentang masalah misteri, keangkeran, ataupun kengerian dari monster itu sendiri, dalam tanda kutip para lelembut, itu seakan-akan sebenarnya hari-hari yang biasa. Dan itu banyak sekali foto-foto ataupun video-video tentang seperti pada saat si Nur itu mendekati yang namanya kolam sinden, itu dia pertama kali melihat juga sosok Gondoruo itu di situ. Dan itu gak begitu menyeramkan, hanya sekedar efek audio aja. Dan dari cerita-cerita yang beredar di media sosial dan juga pada saat kita menonton film di KKN Desa Penari itu sendiri, dalam pemikiran saya itu pada saat saya menonton, contohnya pada saat Bima mendekati tapak tilas itu juga aneh. Kenapa dia tiba-tiba terus masuk ke dalam hutan yang katanya si Pak Prabu itu menjadi sebuah batas antara desa yang dipakai buat KKN itu dan juga yang katanya itu desa penuh lelembut, desa kita Cilungan, itu juga aneh dan nggak mengerikan. Dan alur ceritanya pun lucu, unik, dan itu sebenarnya bagi kita orang Indonesia itu bakal tahu. Dan bagi kalian yang belum menonton, sebenarnya agak sedikit excited dengan adanya film itu yang sudah digembor-gemborkan 2 tahun yang lalu lewat di media sosial Twitter. Itu mungkin hanya konspirasi bisnis yang seakan-akan menyebar berita bahwa ataupun cerita itu seakan-akan ngeri dan nyata. Tapi bagi saya itu enggak nyata. Salah satu contoh juga pada saat endingnya si Widya mengikuti si Bima, itu kan padahal si Widya itu kan pada saat di awal cerita film itu dia penakut dan dia sudah dirasuki, dan kata Mbak Buyut itu sendiri dia mempunyai darah yang panas dan itu disukai oleh para lelembut. Tapi kok pada akhirnya kok mereka kok malah dikembalikan, dan dia harus ikut ke sana mengikuti Bima yang katanya harus melewati si tapak tilas itu untuk masuk ke dalam hutan terlarang ataupun desa para lelembut itu sendiri. Itu aneh sekali. Dan juga ketika si Ayu mendapatkan selendang dari si penari itu sendiri, itu katanya bisa memperdaya si Bima supaya si Bima itu ada sedikit ketertarikan dengan si Ayu. Dan pada saat itu juga si Bima ditanyain oleh si Nur pada saat sudah kejadian itu, karena si Nur itu melihat secara langsung mereka itu melakukan adegan-adegan yang dalam tanda kutip itu agak sedikit senonoh. Itu kata si Bima, dia nggak sadar. Padahal ketika ditanya sebelumnya ataupun dari cerita yang sebelumnya di video itu, di film itu, bahwa si penari itu mengatakan bahwa sama si Ayu, ketika kamu sudah memakai selendang ini, itu akan membuat si ketertarikan si Bima itu akan semakin gede. Tapi ketika dia berhubungan dengan si Bima di tempat dalam tanda kutip itu yang katanya dikeramatkan, itu
si Bima nggak sadar. Itu kan agak sedikit dalam tanda kutip ini nek cara wong Jawa wagu. Lucu, lucu tur wagu. Dan juga pada saat si awalnya datangnya si Bima itu kan katanya si pada saat si Nur itu bercerita Bima itu orangnya baik, dia rajin sholat, dia rajin seperti itu. Tapi pada saat awal itu kenapa kok si tiba-tiba di belakang tempat itu si Bima itu banyak sesaji-sesaji. Itu kan hal yang tidak mungkin, harusnya rentetan ceritanya harus jelas dong. Tapi ini nggak jelas, ini rentetan ceritanya itu nggak jelas. Jadi agak sedikit nggak teratur, wagu lah. Wagu itu mungkin kalau dengan cerita-cerita mistis yang mungkin lebih baik di cerita yang fiktif itu jauh lebih menyeramkan daripada cerita yang ada di film KKN Desa Penari ini sendiri. Dan pada saat endingnya juga yang membuat saya itu agak sedikit aneh. Ketika sudah selesai film itu dan si Widya bertemu dengan Mbah Buyut dan dia dikasih kopi, itu terasa pahit. Padahal pada saat pertama kali si Mbah Buyut itu ngasih kopi ke Widya itu terasa manis. Karena kata dari Mbah Buyut, kalau kopi itu terasa manis, itu berarti darahnya hangat dan itu disukai oleh para lelembut. Dan yang lainnya itu merasa pahit. Tapi pada saat endingnya itu si Widya merasakan kopi itu pahit. Nah, kapan dia beralih dari darah yang panas menjadi darah yang dingin, itu kan juga alur ceritanya nggak masuk. Lucu, tur wagu, serem, enggak serem. Itu nggak menyeramkan sama sekali. Hanya efek audionya aja tuh kalau yang kita pas nonton di 21 waduh, itu menyeramkan di situ tuh, hanya kaget. Posisi saya waktu nonton itu juga kaget tapi bukan karena keseramannya, tapi karena efek audio. Lucu. Dan juga pada saat itu yang membuat keanehan waktu si Bima melakukan sebuah perjanjian dengan si penari itu sendiri, itu dia juga nggak sadar waktu melakukannya. Kan juga aneh. Harusnya kalau dia punya perjanjian dia sadar dong. Dia sadar. Dan apa yang membuat dalam film di KKN di Desa Penari itu, contoh kasusnya si Widya kok tiba-tiba dia dililit sama ular. Terus kenapa dia kok masuk dalam target untuk menjadi sinden setelahnya, itu juga kurang jelas juga ketika skenario-nya itu juga. Dan anehnya lagi, itu desa itu ketika si Widya sama temannya yang satu yang agak sedikit kocak dalam film itu membeli cilok di pasar. Harusnya mereka itu tahu dan memperhitungkan perjalanan dari desa itu ke kota untuk membeli cilok. Dan pada saat pulang dia sudah larut malam. Itu kan hal yang tidak mungkin karena dia bukan orang situ. Kok tiba-tiba dia mengendarai sepeda motor dengan temannya yang juga mahasiswa itu sendiri. Itu kan juga keanehan. Berangkatnya juga kapan kita nggak tahu. Itu seakan-akan kok lucu tuh.